saya Rangga Birajaya Sakti, peserta Latsar CPNS Angkatan 6 dengan NDH 09 Kabupaten Baru tahun 2022. Manajemen ASN. Apa itu manajemen ASN? Berasal dari kata manage, artinya mengatur atau mengelola. Adapun output dari tata kelola ASN antara lain: 1. Profesional. 2. Memiliki nilai dasar. 3. Etika profesional. 4. Bebas dari intervensi politik. Dan yang terakhir, bersih dari KKN. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas 1. PNS adalah warga negara Indonesia dengan syarat tertentu diangkat sebagai PNS secara tetap untuk menduduki jabatan pemerintah dengan memiliki NIP nasional. Yang kedua, PP, PK atau P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu. Adapun fungsi dan tugas dari ASN ada 3, yaitu pelaksana kebijakan publik, yang artinya melaksanakan kebijakan pemerintah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Kemudian yang kedua, pelayan publik, artinya memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa, artinya mempererat kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia. Hak dari PNS ada 5, yaitu gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, jaminan pensiun dan hari tua. Keempat, perlindungan. Kelima, pengembangan kompetensi. Dan untuk P3K, pertama, gaji, tunjangan, dan fasilitas. Kedua, cuti. Ketiga, perlindungan. Keempat, pengembangan kompetensi. Selanjutnya ada 3 kewajiban seorang ASN. Yang pertama adalah menunjukkan integritas dan keteladanan. Kedua, menyimpan rahasia jabatan. Ketiga, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, adapun kode etik dan perilaku ASN. Yang pertama adalah melaksanakan tugasnya dengan jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan santun. Keempat, melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas sesuai perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan undang-undang. Poin ke-6, menjaga rahasia menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan negara dan barang negara secara efektif dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi kepentingan dalam tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan. Ke-10, tidak menyalahgunakan informasi internal negara untuk mencari keuntungan sendiri. Di dalam manajemen ASN terdapat sistem merit. Apa itu sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dalam manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang suku, politik, ras, agama, jenis kelamin, umur, dan kondisi fisik. Manfaat sistem merit ada 2, yaitu menjamin keadilan dan keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Yang kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Selanjutnya, dalam manajemen ASN terdapat 14 poin. Yang pertama adalah penyusunan dan penetapan kebutuhan. Kedua, pengadaan. Ketiga, pangkat dan jabatan. Keempat, pengembangan karir. Kelima, pola karir. Keenam, promosi. Ketujuh, mutasi. Kedelapan, penilaian kinerja. Kesembilan, penggajian dan tunjangan. 10, penghargaan. 11, disiplin. Ke-12, pemberhentian. Ke-13, jaminan pensiun dan hari tua. Ke-14, perlindungan. Adapun untuk manajemen P3K ada 9 poin. Yang pertama adalah penetapan kebutuhan. Kedua, pengadaan. Ketiga, penilaian kinerja. Keempat, penggajian dan tunjangan. Kelima, pengembangan kompetensi. Keenam, pemberian penghargaan. Ketujuh, disiplin. Kedelapan, pemutusan hubungan kerja. Kesembilan, perlindungan. Itulah tadi video singkat terkait manajemen ASN. Sekian dan terima kasih.